fakta persidangan membuktikan memang benar-benar terjadi rekayasa. Jadi kita kira yang bisa dipanggil ruhnya itu Jai Langkung. Jai Langkung datang ruhnya. Ternyata barang bukti pun bisa dipanggil ruhnya, digunakan untuk mengkriminalisasi ustadz-ustadz kita. Bagaimana barang bukti yang sudah dilenyapkan, perintah amar pengadilan negeri Jakarta Timur untuk terdakwa Siswanto sudah divonis, barang bukti diperintahkan dimusnahkan, ternyata dimunculkan untuk mengkriminalisasi Ustadz Farid Ogbah. Luar biasa. Ini mengkonfirmasi benar-benar terjadi rekayasa. Yuk. Udah. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hari-hari yang lelah ini tapi kita tetap bahagia di sini. Ya, mulai pagi jam 9 kita sampai sekarang ini belum selesai, dan kemungkinan sampai jam 12 sudah biasa. Seperti itu. Yang menarik tadi dihadirkan yang awal-awal adalah ahli digital forensik. Tidak tahu dari mana tadi itu. Dari Mabes Polri, Mungkin dari Mabes Polri, saya tidak tahu. Ya kan? Ya, itu membawa flash disk yang katanya sudah diperiksa di laboratorium. Flash disk itu adalah flash disk perkara Siswanto. Siswanto. Siswanto itu sebenarnya sudah inkrah, sudah putus pengadilan. Bahkan dalam putusan itu dinyatakan bahwa flash disk itu dimusnahkan. Berarti sudah P21, sudah jaksa sudah lewat, kemudian sidang, dan sudah inkrah Siswanto itu. Ya kan, sudah dieksekusi. Nah, jelas keputusan hakim mengatakan bukti itu sudah dimusnahkan. Kok tiba-tiba muncul bukti itu kembali? Oleh sebab itu kami tanya, itu disita dari siapa? Disita dari siapa? Apa disita dari pengadilan? Kalau itu seandainya kasasi, apa disita dari Mahkamah Agung? Bagaimana bukti itu tiba-tiba muncul? Dan ahli-ahli semua di BAP kami baca, itu rata-rata diperiksa di atas 5 hari setelah terdakwa Jadi ditersangkakan. Padahal itu harus ada 2 alat bukti. 2 alat bukti. Berkali-kali saya tanya ke JPU, kami tanya ke JPU, alat bukti apa yang digunakan mentersangkakan itu tidak dijawab. Oleh sebab itu nanti insya Allah ahli pidana kita akan menjelaskan semuanya bagaimana orang ditersangkakan, ya kan, tidak memenuhi 2 alat bukti. 2 alat bukti yang sah. Jelas itu bukannya hanya di Perkap sendiri, ya kan, bahkan di keputusan Mahkamah Konstitusi itu 2 alat bukti itu harus mentersangkakan seseorang. Bahkan dalam hakim jika memutuskan itu juga harus memenuhi 2 alat bukti. 2 alat bukti itu sangat fundamental, harus ada. Ternyata coba Anda bayangkan, ya, ditangkapnya itu tanggal 16. Kemudian ada saksi juga diperiksa tanggal 16 bulan 11 tahun 2021, dan itu pagi hari. Seprindik pun juga tanggal itu. Kapan dia memeriksa saksi-saksi dan sebagainya. Oleh sebab itu kami mohon dengan hormat, ini nanti kami merencanakan insya Allah jika setelah dirapatkan dan disepakati, kami akan melaporkan bagaimana flash disk. Nah, ini berarti ada sesuatu yang sudah dimusnahkan sesuai keputusan pengadilan muncul kembali di dalam persidangan. Nah itulah, ini masalah yang fundamental. Ada apa gitu loh maksudnya? Kok bisa flash disk apa yang digunakan itu? Itu yang perlu kami pertanyakan. Ilegal, ya pasti. Ini pelanggaran hukum kalau menurut saya. Bukan hanya pelanggaran prosedur, pelanggaran hukum. Oleh sebab itu kami akan laporkan nanti. Terima kasih. Ya. Sadedi. Oke. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Ahmad Zain, dan Ustadz Anung Ahmad. Ya, seperti tadi jelas itu menurut hukum acara tidak boleh barang bukti, ya, bukti yang sudah harus dimusnahkan dimunculkan kembali untuk perkara lain. Ya, ini pelanggaran berat. Saya kira kalau seperti ini harusnya apa namanya? Pengadilan sudah membubarkan diri aja sudah. Bahwasanya apa? Karena prosedurnya banyak yang dilanggar, gitu, ya. Dan apa namanya? Kami masih bersidang lagi
dengan apa ahli-ahli yang ahli-ahli kalau kita lihat ya tadi selama berjalan sidang tadi itu adalah ahli yang hanya ingin supaya pandangannya diterima walaupun tidak berdasar, tidak ada punya kesadaran hukum yang kuat gitu. Sekali lagi menurut kami persidangan ini sungguh penuh dengan kejanggalan dan terkesan sangat dipaksakan, ya, direkayasa. Kami tidak mau ustadz kami, ulama kami, guru kami dinistakan, dikriminalisasi karena ulama kami bukan teroris, ustadz kami bukan teroris, dan Islam bukan teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau sebelum persidangan kita menduga kuat ini terjadi kriminalisasi, terjadi rekayasa dalam kasus ini. Fakta persidangan membuktikan memang benar-benar terjadi rekayasa. Jadi kita kira yang bisa dipanggil ruhnya itu Jailangkung. Ayo Jailangkung datang ruhnya. Ternyata barang bukti pun bisa dipanggil ruhnya, digunakan untuk mengkriminalisasi ustadz-ustadz kita. Bagaimana barang bukti yang sudah ya dilenyapkan, perintah amar pengadilan negeri Jakarta Timur untuk terdakwa Siswanto sudah divonis, barang bukti diperintahkan dimusnahkan, ternyata dimunculkan untuk mengkriminalisasi Ustadz Farid Ogbah. Luar biasa. Ini mengkonfirmasi benar-benar terjadi rekayasa. Karena itu ini jelas mengkonfirmasi rekayasa tadi dilakukan oleh Densus 88. Kenapa? Karena penyidiknya adalah Densus 88. Ahli digital forensik pangkat kompol menjelaskan bahwa flash disk itu berasal dari Densus 88. ya, berasal dari Siswanto. Sementara Siswanto sudah divonis inkrah. Sementara dalam amar putusan terkait Siswanto memerintahkan barang bukti termasuk flash disk mereknya SanDisk berapa giga saya lupa, yang di dalamnya memang ada data-data struktur organisasi yang kemudian dikait-kaitkan dengan Ustadz Farid Ogbah ini ya, organisasi Jamaah Islamiyah, itu sudah diperintahkan untuk dimusnahkan. Berarti pertama ada pengabaian putusan pengadilan terhadap perintah untuk memusnahkan, dan ini jaksa yang melakukan. Contempt of the Ya, court itu. contempt of the court. Kenapa jaksa? Karena yang mengeksekusi putusan pengadilan adalah jaksa. Yang kedua, ada upaya kriminalisasi untuk menghidupkan bukti yang seharusnya harus dimusnahkan karena perintah pengadilan dilakukan oleh penyidik. Siapa yang melakukan ini? Densus 88. Karena itu ini harus jadi perhatian kita semua umat Islam. Jadi kalau kami sebelumnya mengatakan ulama kita dakwah dipersoalkan, diterorisasi, dikriminalisasi, hari ini malam ini terbukti dan itu terkonfirmasi melalui fakta persidangan dari keterangan ahli digital forensik pangkatnya kompol yang dihadirkan, dan dia mengakui flash disk itu sumbernya data-datanya sama dengan yang ada di Siswanto. Nah, perkara Siswanto. Dan malam ini juga didatangkan ahli yang dia mempersoalkan penerapan syariat Islam secara penuh, secara kafah. Ketika ditanya apakah menerapkan syariat Islam secara penuh itu baik atau buruk, dia ragu, kemudian jawab baik. Tetapi kemudian kalau dengan kekerasan dan sebagainya, dia selalu mengarahkan bahwa syariat Islam itu buruk dengan embel-embel kekerasan. Pertanyaannya padahal sederhana dari lawyer tadi, kalau ingin menerapkan syariat Islam menurut Al-Quran, baik atau buruk? Baik, tapi ditambah embel-embel, berarti di sini sudah ada tendensi. Dan tadi saya lucu, saya tadinya ingin mendalami ahli psikologi ini yang sok pintar ya menurut saya. Perempuan. Ya, saya pikir dia memang pintar atau ahli. Saya komparasi ya dengan teori-teori apakah dia melakukan proses analisis psikologi forensik itu menggunakan pendekatan dari teori-teori ahli-ahli yang sifatnya komprehensif, menyeluruh. Dia jawab iya. Terus saya tanya lagi, apakah dia menggunakan teorinya Ibnu Sina, Tafalkindi, teori apa psikologi Muslim ya, yang muktabar dalam Islam ya, misalkan Ibnu Khaldun juga begitu. Dia bingung menjawab, lalu sibuk mencari alasan lain, dalil lain, yang intinya terkonfirmasi bahwa teori yang digunakan itu adalah teori yang diambil dari barat yang memang khusus agar ustadz ini bisa masuk kategori teroris. Andalkan ya teori yang digunakan adalah teori-teori psikologi Islam, pasti ustadz ini tidak teroris. Kenapa? Karena menjalankan dakwah bukan teroris, menegakkan Islam bukan teroris, ya melakukan dakwah amar ma'ruf bukan teroris, tapi karena dipakai sengaja, nggak tahu digiring-giring namanya orang barat semua saya juga nggak hafal. Akhirnya kemudian dikualifikasi bahwa perbuatan-perbuatan tadi masuk kategori radikal. Kemudian dengan gradasi yang luar biasa, dari berapa saya nggak tahu lah.
Nah, karena dia sudah tendensi, saya lihat ini nggak punya kualifikasi ini. Dia sudah subjektif dan dia terkonfirmasi ternyata dia hanya menggunakan teori-teori Barat. Ketika saya tanya menggunakan teori psikologi Islam, dia tidak menjawab. Dan dia kemudian mempertahankan dia seolah dia ingin menjelaskan bahwa dia juga capable, ya. Dan terakhir ternyata gelarnya S1 ya. Kalau ahli S1 ya agak ya dia dipertanyakan begitu. Dan menurut saya itu sangat-sangat tidak adil. Kita mengadili perkara yang berkaitan dengan Islam, tetapi pandangan-pandangan psikologinya Barat, nggak adil itu. Dan saya kira itu sangat-sangat, luar biasa. Jadi sekali lagi ini fakta yang nyata, terjadi rekayasa. Dan kalau Densus 88 mau bantah lewat pengadilan. Karena ini fakta persidangan, hadirkan ya fakta-fakta yang lain. Ternyata ahli-ahli yang didatangkan oleh jaksa bukannya menguatkan dakwaan, justru melemahkan dakwaan. Wah, subhanallah, ini benar-benar makar Allah ini. Subhanallah, ini luar biasa. Itu saja ya dari saya. Insya Allah doakan Ustadz kita bebas atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita yakin wa makarullah wallahu khairul makirin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar kapit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan ahli. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara, keterangan ahli itu adalah salah satu alat bukti. Namun demikian, ahli yang psikologi itu ketika dimintai keterangan keahliannya, ditanya oleh teman saya, penasihat hukum, bahwa keahlian saudara ini di dalam memberikan pendapat berkaitan dengan ketika terdakwa ini pakai teori yang mana, ya, Barat atau dari Islam, ya, beragam jawaban ahli. Ditindaklanjuti dengan pertanyaan berikutnya, kalau memang itu beragam, teori Muslim Islam yang mana yang digunakan, gitu loh. Dia tidak bisa menjawab. Itu salah satu yang melemahkan posisi ahli, gitu loh. Artinya itu sudah bertentangan, tidak sesuai dengan fakta persidangan keahliannya dia. Itu pertama. Yang kedua, soal menyangkut masalah berkaitan dengan materi substansi dakwaan jaksa dikaitkan dengan keterangan ahli tadi. Apa yang disimpulkan oleh ahli itu tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sesuai dengan keahlian dia. Kenapa? Ya, berdasarkan saksi fakta yang selama ini yang diterangkan di muka persidangan, tidak ada satupun menyatakan bahwa ketiga ustadz ini adalah terorisme, ya, radikalisme, dan mereka memberikan ceramah ajaran kepada seluruh umat Islam, ya, masyarakat pada umumnya di mana saja, termasuk memberikan pandangan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, termasuk pada saat menghadap dengan Presiden Soeharto, termasuk ketemu dengan Pak Tito Karnavian, terus termasuk ketemu dengan aparat penegak hukum lainnya seperti di kepolisian Mabes Polri. Semua ajaran itu, nasihat arahan ketiga ustadz ini, khususnya Ustadz Farid Khotbah itu adalah sejuk, berkaitan dengan fikih, kaidah kehidupan sehari kita umat. Kenapa kemudian diterorismekan kayak seperti ini? Ketiga, ya, bahwa perlu saya sampaikan, ahli psikologi ini adalah ahli yang penuh rekayasa dengan pendapatnya, ya, apapun konsekuensinya, ya, penuh dengan rekayasa pendapatnya, di mana seolah-olah memvoniskan ketiga ustadz ini, khususnya Ustadz Farid Khotbah yang sudah diperiksa pada sore hari ini, ya kan, menuju ke malam nanti, itu adalah benar-benar Teroris. tidak memenuhi syarat keahlian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 187 huruf C, ya, memberikan pendapat menyimpang daripada keahliannya. Apalagi keterangan dia, surat keterangan dia itu tidak, keahlian dia itu tidak dilampirkan di dalam berkas perkara. Itu perintah pasal 187 huruf C. Keterangan yang disampaikan di dalam BAP itu, keahlian dia itu adalah dari penyidik. Kemudian disimpulkan pendapat dia yang menurut saya
penuh dengan tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Itu aja tambahan dari saya, dan saya yakin insting saya, feeling saya mudah-mudahan itu ya kan, apa yang diproses terhadap ketiga ustadz ini akhirnya diharapkan bisa putusan bebas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Pak. Ayo, tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan atau dikomentari oleh rekan-rekan yang tadi, yaitu seperti saya alami sendiri ya, bahwa persidangan ini sudah hampir yang 10 kali sidang. 10 kali sidang, agendanya ada kesaksian, dan hari ini adalah ahli, merupakan agenda yang terakhir, sehingga minggu depan diharapkan dari kita, dari pihak penasihat hukum untuk mengajukan saksi maupun ahlinya. Secara umum sampai saat ini begitu, seperti diungkapkan oleh rekan-rekan kami tadi, bahwa saksi baik fakta, baik ahli yang diajukan oleh pihak JPU itu sama sekali kami melihat boleh kita katakan adalah saksi yang rekayasa, saksi abal-abal. Kenapa? Karena dari mungkin udah 20 saksi yang sudah diajukan itu tidak ada yang benar-benar menunjukkan saksi yang melihat sendiri, menyaksikan, mengalami. Testimoni de audito, katanya. Testimoni de audito itu tidak disampaikan dengan benar kan? Nah, jadi katanya itu kesimpulan kami secara keluar sampai dengan sidang hari ini. Oleh karenanya tadi disampaikan juga oleh rekan-rekan kami bahwa sewajarnya hakim nanti dalam pertimbangannya itu patut mengabaikan mengabaikan saksinya yang diajukan oleh pihak JPU, dan nanti kami dari pihak PH penasihat hukum juga akan mengajukan saksi yang memperkuat terhadap para terdakwa ulama ustadz kami itu, sehingga bisa memberikan keringanan hukum dan pastinya bebas. Itu harapan kami, itu yang bisa kami pastikan. Review tentang persidangan hari ini, pertama adalah yang diajukan ahli dari pihak Mabes Polri, ya, seorang ahli yang katanya ahli forensik, itu justru sama sekali yang bersangkutan tidak menunjukkan, tidak bisa membuktikan fakta bahwa seorang Ustadz Farid Oba dan kawan-kawan itu misalnya berdasarkan undang-undang terorisme, apakah upaya-upaya mempersiapkan segala sesuatu untuk mengarah kepada tindakan terorisme, tidak ada sama sekali ya. Contohnya misalnya apakah menyiapkan bahan peledak, apakah menyiapkan senjata, atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan terorisme, kekerasan, kan tidak ditemukan sama sekali di dalam pemeriksaan yang sebuah flash disk tadi. Itu tidak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh si orang dari forensik dari Mabes Polri ini? Jadi kita anggap ya itu nonsen lah ya, seperti itu. Nggak berarti bahasa hukumnya gitu. Tidak ada nilainya. Yang kedua adalah seorang perempuan itu ya dikatakan juga ahli fisiologi forensik, ya, seorang lulusan sarjana dari fisiologi yang sudah cukup berpengalaman untuk menjadi ahli dalam hal forensik. Demikian juga, dan ada anehnya, tadi juga kami konfirmasi di dalam kesimpulannya mengatakan bahwa menyebutkan ya Ustadz Farid Oba dan kawan-kawan itu katanya mengarah kepada suatu tindakan terorisme, tapi apakah hal itu ditanyakan konfirmasi langsung kepada Polri? Tidak bisa menjawab dengan pasti, tidak ada kejelasan. Nah, dari kesimpulan ini apakah dibuat sendiri tidak secara sepihak, ya, secara subjektif oleh si ahli fisiologi itu? Ini aneh ya, ada pertentangan ya, ada pertentangan yang betul-betul menyolok dalam kesaksian tadi. Dan terus terang apa yang dijelaskan diterangkan oleh saksi fisiologi perempuan tadi itu lebih banyak debat kusirnya ya, malah cenderung lucu gitu ya, jadi cenderung lucu jadi bahan guyonan teman-teman rekan-rekan advokat. Jadi kami menganggap sidang hari ini adalah dua-duanya tidak qualified, tidak bisa dipercaya ya, dan tidak bisa dijadikan suatu nantinya memperkuat keyakinan hakim ya, nurani hakim untuk menghukum ulama dan ustadz kita. Jadi ustadz kita, 3 orang ustadz itu sebaiknya memang dibebaskan saja, karena fakta-fakta persidangan sampai hari ini tidak ada unsur kesalahan sama sekali dari mereka. Demikian harapan kami.